Huzur, pertanyaan berikutnya dari Nyonya Nagina Aslam Sahibah. Beliau meminta untuk dibacakan. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini telah datang 124.000 nabi di dunia ini, dan setiap nabi selalunya memiliki mukjizat. Mohon jelaskan mengenai mukjizat yang dimiliki oleh pendakwa Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Saya akan jelaskan, namun apakah beliau hafal apa saja mukjizat ke-124.000 nabi tersebut? Mukjizat yang difahami oleh orang-orang dan yang diminta oleh mereka, ketika mukjizat yang seperti itu diminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkannya, Quran berfirman, katakan saja bahwa permintaan kalian itu tidak benar, tidak akan diperlihatkan. Dan katakan juga kepada mereka bahwa meskipun diperlihatkan mukjizat seperti itu kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Untuk itu tidak ada manfaatnya. Coba Anda perhatikan, setelah melihat mukjizat Hadrat Musa, berapa orang dari antara kaum beliau yang beriman, selain dari para penyihir yang mengetahui hakikat? Tidak ada satupun. Berapa orang yang beriman setelah melihat mukjizat Hadrat Isa alaihissalam? Dari sekian hawari beliau, tidak ada satupun yang beriman kepada beliau karena melihat mukjizat. Kebenaran dan dalil beliaulah yang membuat mereka beriman. Dan selain itu, sejarah menjadi saksi bahwa tidak ada satupun yang beriman kepada Hadrat Isa alaihissalam disebabkan oleh melihat mukjizat. Lantas apa itu mukjizat? Kalau begitu seperti hanya sebuah permainan saja. Dalam hal ini, i'jaz memiliki makna lain. Al-Quran Karim dalam menerangkan hal tersebut berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wahai Muhammad Rasulullah, mereka bertanya kepada engkau, coba perlihatkan satu ayat atau satu tanda. Sekarang, apakah wanita yang bertanya ini mengetahui bahwa ketika permintaan ini dilontarkan, apakah Rasulullah tidak pernah memperlihatkan tanda kepada mereka sebelumnya? Jika memang telah diperlihatkan, kenapa tidak mengatakan bahwa banyak sekali tanda yang sudah diperlihatkan? Allah Ta'ala justru menjawab, katakan saja kepada mereka bahwa Tuhan memiliki banyak tanda-tanda mukjizat, namun bagaimana caranya menjelaskan pada kalian? Annaha idza ja'at la yu'minun. Karena meskipun tanda itu diperlihatkan, mereka sama sekali tidak akan beriman. Mereka ini dusta. Lantas untuk apa saya berbusa-busa menjelaskan padahal Quran sendiri mengatakan bahwa orang yang menuntut mukjizat itu tidak akan beriman. Lantas bagaimana orang-orang menjadi beriman? Dalam hal ini, Quran telah menjelaskan prinsip pokok yang jelas. Dan itu merupakan mukjizat Quran yang terbesar, yang dengannya kebenaran seorang pendakwa Nabi dapat diuji. Dijelaskan dalam 3 bagian. Banyak sebetulnya, namun dari sekian banyak, saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Pertama, pendakwa yang mengaku datang dari Allah Ta'ala, dia mendakwakan menerima wahyu. Apakah ada sarana yang dapat membuat manusia bisa mendengar wahyu Tuhan kepada seorang hambanya? Misalnya mengatakan, saya dapat mendengarnya dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada yang dapat mengetahui hal itu. Lalu bagaimana orang beriman? Yakni setelah menyaksikan kehidupan masa lalu orang yang mendakwakan. Jika si pendakwa tersebut dari kecil sampai dewasa dan dari dewasa sampai usia 40 tahun, dikenal kebenarannya oleh seluruh masyarakat, dia tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah dusta, tidak pernah melakukan suatu keburukan. Quran mengatakan, inilah saksi akan kebenaran pendakwaannya itu. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, faqad labithu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Artinya, sesungguhnya aku telah
tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Kenapa kamu tidak melihatnya? Orang yang sejak kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai tua, dikenal sebagai orang yang bersih dan berhati suci, sehingga orang yang mengenalnya, baik itu seagama maupun beda agama, memberikan kesaksian bahwa orang ini baik, dapat dipercaya, dan jujur. Lantas bagaimana mungkin pada umur 40 tahun, tiba-tiba orang yang jujur ini mengada-adakan dusta kepada Allah Ta'ala? Dalil ini telah disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah untuk menguji kebenaran pendakwaan beliau dengan mengatakan bahwa aku mendakwakan sebagai hamba sejati dari kalangan umat Rasulullah SAW sendiri, bukan mendakwakan nabi baru. Silahkan uji kebenaranku dengan ayat tersebut. Aku telah diutus Allah Ta'ala sebagai permisalan Al-Masih. Mendengar hal itu, mayoritas umat muslim saat itu menentang beliau. Para ulama besar yang tadinya sangat dekat dengan beliau, salah satunya adalah Muhammad Hussein Batalwi. Beliau merupakan imam ahli hadis di India saat itu, cukup dikenal, sangat terkenal, bahkan sampai di negeri Arab. Beliau pernah menulis ulasan dalam buku Barahin Ahmadiyah yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah, mengatakan bahwa kami sangat mengenal secara pribadi kepada penulis buku Barahin Ahmadiyah, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan beliau memberikan pujian bahwa sejak dari zaman Rasulullah sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang telah melakukan jihad ilmu dalam sejarah Islam dengan jiwa, harta, lisan, dan pena untuk mendukung Islam seperti yang kita dapatkan di dalam buku ini, yakni buku Barahin Ahmadiyah. Lalu ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan, orang ini, Hussein Batalwi, malah berbalik menentang dengan mengatakan, akulah yang telah mengangkatnya ke langit dan aku jugalah yang akan menjatuhkannya ke bumi. Sekarang kita lihat, kemana perginya Muhammad Hussein Batalwi yang selalu mengatakan bahwa aku tidak akan biarkan kalian terkenal di luar sana. Sampai saat ini, yang beriman kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah telah menyebar di 150 negara. Memang ada juga agama yang menyebar pesat di dunia ini, namun orang yang dulunya sendiri, kehidupan masa lalunya menjadi saksi kebenarannya, namun ketika dia mendakwakan dari Tuhan, didustakan, ditinggalkan kerabatnya dan orang-orang, lalu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Ini merupakan dalil kuat akan kebenaran seorang pendakwa. Itu jugalah yang disebut dengan mukjizat. Inilah mukjizat hakiki yang disampaikan oleh Al-Quran untuk mendukung para nabi. Lalu setelah itu, satu tanda yang berhubungan dengan kehidupan setelah pendakwaan disampaikan lagi oleh Al-Quran dengan mengatakan, menurut kalian orang ini telah berdusta atas nama Tuhan. Namun Quran mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la'akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Menurut kalian, pendakwa Nabi ini telah berdusta atas nama Allah, padahal jika sedikit saja berkata dusta dan mendakwakan sebagai wakil Tuhan atas kalian, maka kewajiban Tuhanlah untuk membinasakan orang tersebut. Karena bukanlah wewenang manusia untuk mengecek kebenaran seseorang, khususnya orang yang masa lalunya bersih. Jika dia berdusta, orang-orang pasti akan tertipu atau secara tiba-tiba misalnya dia gila. Adalah kewajiban Allah Ta'ala untuk memotong mata rantainya dan membinasakannya. Inilah sebabnya sekian banyak pendakwa kenabian palsu setelah Rasulullah dibinasakan dan tak tersisa. Silahkan Anda perlihatkan contoh pendakwa kenabian palsu yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Namun standar Rasulullah SAW tersebut merupakan pengesahan untuk mendukung kebenaran yang datang setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti ayat tersebut adalah, jika sedikit saja mengada-adakan dusta atas nama Allah, maka kami akan cengkram tangan kanannya. Maksudnya adalah sumber kekuatannya. Lalu akan kami potong urat nadinya, dan tidak ada di antara kalian yang dapat menghalang-halangi. Para penentang mengatakan bahwa
Mirza Ghulam Ahmad terhindar dari azab Tuhan karena dibela oleh pemerintah Inggris katanya. Sehingga Tuhan tak berdaya melawan Inggris. Namun Quran menyangkal, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Ketika kami memutuskan untuk mencengkeram, tidak ada lagi yang dapat menghalang-halanginya. Kalau kalian beranggapan demikian, ya sudah, beribadah saja kepada Inggris daripada kepada Tuhan. Olok-olokan apa ini beraninya mengatakan bahwa Mirza Sahib, pendiri Jemaat Ahmadiyah, selamat karena ditolong oleh Inggris? Bagaimana bodohnya tuduhan ini? Karena pada zaman kekuasaan Inggris pun tidak pernah ada satupun pasukan Inggris yang berjaga di rumah pendiri Jemaat Ahmadiyah. Padahal di luar sana berlalu lalang para penentang beliau yang haus dengan darah beliau. Namun takdir ilahilah yang menjaga beliau sehingga penentang tidak mampu menyentuh beliau. Ketika masih kecil saya ingat di Kadian, kaum Ahrar menggembar-gemborkan bahwa mereka akan meluluh lantahkan kampung Kadian. Dan pesannya akan kami kubur di sini katanya. Sekarang kemana perginya mereka? Bagaimana mungkin pesan Islam bisa ditahan? Inilah takdir Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa membinasakan adalah tugasku, bukan kalian. Jika sudah aku putuskan, kalian tidak akan dapat menyelamatkannya. Inilah tanda kedua. Tanda yang ketiga, karena saya janjikan 3 untuk Anda, meskipun banyak sebetulnya, Quran Karim berfirman, "Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun." Mafhum dari ayat ini adalah, apakah mereka tidak melihat bahwa kami terus menyempitkan tanah para penentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana para penentang itu akan unggul? Pihak yang teritorinya makin sempit, tanahnya makin sempit, lantas berkoar-koar mengatakan bahwa tanah kami luas dan kami akan menang. Memang tanah kalian luas, tapi ukurannya terus mengecil, menyempit. Seperti halnya sebuah kolam susu, jika kita masukkan setetes nila, meskipun si kolam berbangga diri dengan mengatakan, airku banyak dan lain-lain, namun setetes nila tadi akan merusak kolam susu tersebut. Inilah tanda kebenaran kenabian yang digunakan oleh Quran untuk mendukung kebenaran para nabi dengan kokohnya. Begitu juga yang menimpa pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau ditinggalkan oleh kerabat dan segenap umat Islam saat itu menentang beliau. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengumumkan bahwa wujud yang dianggap Tuhan oleh pemerintah Inggris, yakni Hadrat Isa alaihissalam, telah wafat. Namun di sisi lain, para penentang menuduh bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah mata-mata Inggris. Yang membuat para ulama marah dan menentang beliau adalah karena beliau mengumumkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, yang notabene dianggap Tuhan oleh pemerintah Inggris. Bagaimana mungkin orang yang berani mengatakan seperti itu dikatakan sebagai mata-mata Inggris? Karena itu jugalah pemerintah Inggris pun memusuhi beliau alaihissalam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah. Berkali-kali terjadi persidangan yang menyerang pendiri Jemaat Ahmadiyah untuk mendukung para penentang. Sedikitpun pemerintah Inggris tidak pernah membela pendiri Jemaat Ahmadiyah. Meskipun demikian, tidak hanya umat yang seagama dengan beliau, para pengikut agama yang dianut pemerintah Inggris pun menentang beliau, yang mana seluruh pendeta di Hindustan pada saat itu menentang beliau. Pendetalah yang telah memejahijaukan beliau dengan tuduhan pembunuhan berencana, dan itu didukung oleh pemerintah saat itu, yakni Inggris. Lalu umat Hindu menentang beliau karena pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan diri sebagai Krishna. Kalau memang beliau pendusta, bagaimana mungkin beliau malah terus semakin berani untuk mendakwakan dan mendakwakan lagi? Kalau memang beliau pendusta, dalam keadaan di mana seluruh negeri menentang beliau, dan menurut mereka pun Tuhan tidak akan menolong pendusta, malah Tuhan pun mengatakan bahwa aku pun ingin membinasakan pendakwa palsu, bagaimana mungkin si pendakwa palsu tersebut bisa selamat? Di antara keluarga besar pendiri Jemaat Ahmadiyah, tidak ada satupun yang tampil membela beliau.
ada 70 anggota keluarga beliau. Yang mengenainya Allah Ta'ala berfirman, Sayan qati'u min abaika wa yubda'u minka. Yakni silsilah keturunan dari nenek moyangmu akan diputus. Seterusnya akan dimulai dari engkau. Artinya adalah kerabat yang beriman kepada beliaulah yang akan terus berlangsung silsilah keturunannya. Yang beriman ada dua. Yang mana pada saat itu belum beriman, namun di antara keturunannya di kemudian hari baiat. Yakni pertama, Mirza Gul Muhammad Sahib, putra beliau ada saat ini. Lalu nenek istri saya adalah putri dari Mirza Imamuddin, seorang penentang keras pendiri Jemaat Ahmadiyah alaihissalam. Begitu mukhlisnya nenek istri saya tersebut, sehingga orang-orang pun memujinya. Inilah dua pengecualian yang silsilah keturunannya terus berlangsung. Selebihnya sudah tidak ada. Dan kami katakan, silahkan kalau ada yang bisa membuktikan bahwa keturunan dari kerabat beliau yang menentang. Saat ini, keturunan pendiri Jemaat Ahmadiyah sudah tersebar di seluruh dunia. Saat ini, keturunan pendiri Jemaat Ahmadiyah sudah tersebar di seluruh dunia. Siapakah yang menolong beliau? Saat itu semua orang meninggalkan beliau, tapi Tuhan tidak. Dan Tuhan sempurnakan janjinya. Tuhan berfirman, telah datang seorang pemberi ingat ke dunia, namun dunia tidak menerimanya, namun Tuhan akan menerimanya. Yakni Allah Ta'ala mengakui kebenarannya, dan Tuhan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan yang dahsyat. Lalu berfirman, Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh penjuru dunia. Apakah Tuhan memberikan dukungan pada pendusta seperti ini? Di mana Tuhan berjanji untuk menyampaikan tabligh ke seluruh dunia ketika orang tersebut masih sendiri saat itu? Dalam jangka waktu 100 tahun, Tuhan telah memasukkan puluhan juta, lebih dari 10 juta orang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dan janji yang menyatakan, Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh dunia, itu disampaikan ketika beliau masih sendiri. Dan jumlah negara yang sudah ada jemaatnya adalah 150, atau menurut perhitungan saya 154 negara. Yakni Tuhan memunculkan dukungan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah dari seluruh penjuru dunia. Afrika juga termasuk, Amerika juga, Inggris, negeri-negeri Eropa, negeri-negeri timur yang dekat maupun jauh. Pertolongan dari mana ini? Sebelum ada dukungan ilahi, selalunya tidak pernah terjadi yang seperti ini. Jika Tuhan memperlakukan seperti ini kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah, lalu apa kesalahan pendakwa nabi palsu yang telah datang sebelum ini? Karena mereka semua dibinasakan tidak tersisa. Inilah dalil yang hidup dan abadi. Perihal memperlihatkan mukjizat dapat menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Hal seperti itu sudah biasa diperlihatkan oleh tukang sulap. Dan tidaklah hal tersebut mengakibatkan berimannya seseorang. Inilah mukjizat yang diperlihatkan oleh Al-Quran yang sebagai buahnya banyak sekali orang baiat. Huzur, pertanyaan berikutnya adalah dari kaum ibu. Nama beliau adalah Nyonya Nasirah Nasrin Shukla Sahibah. Dari Tuting, beliau ini berasal dari Hindu yang baiat masuk ke dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Pertanyaannya adalah, apa pandangan Islam berkenaan dengan ibu suroget, yakni perempuan yang memberikan jasa untuk melahirkan anak? Apakah Islam mengizinkan melakukannya? Beberapa hari lalu diberitakan di TV, ada seorang ibu yang melakukan itu demi untuk putrinya. Untuk menegakkan keturunan manusia, Islam telah menetapkan aturan hukum yang jelas, seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain juga. Tujuan utama dari aturan hukum tersebut adalah supaya anak yang akan terlahir dari suami istri terlindungi dan jangan sampai terjadi percampuran anak orang lain dengan anaknya. Pemikiran mengenai anak haram, yakni anak yang ilegal, tidak hanya Islam,
bahkan agama lain pun berusaha dan mengajarkan untuk menghentikannya. Suroget yang Anda maksud tadi, apapun namanya, pada prakteknya adalah seorang pria meminta bantuan para ilmuwan untuk memasukkan sel spermanya ke dalam perut wanita yang bukan istrinya. Dalam hal ini, dia telah merusak kesucian ikatan pernikahan. Yang Anda tanyakan tersebut jauh lebih mengerikan lagi prosesnya, yakni si pria telah menjadikan mertuanya sebagai istri dalam proses melahirkan anak. Saya pun faham yang dilakukan para ilmuwan ini. Ibu suroget ini bukanlah maksudnya secara langsung sel sperma si pria dicampur dengan sel telur si ibu suroget. Sel telur milik ibunya lah yang dibuahi terlebih dahulu, lalu embrionya dipindahkan ke rahim ibu suroget. Namun, ilmuwan yang memahami proses ini mengatakan bahwa karakter yang lebih dominan bukanlah dihasilkan dari sel telur ibunya, melainkan pertumbuhan yang terjadi di dalam rahim si ibu surogetlah, di mana saat itu si anak mendapatkan asupan darah, segala jenis materi untuk sistem ketahanan didapatkan oleh si anak dalam rahim tersebut. Keliru jika mengatakan bahwa anak itu adalah anak dari wanita yang menyumbangkan sel telur. Ibu yang melahirkan anak itulah yang lebih dominan sebagai ibu daripada ibu yang lainnya. Lalu hubungan psikologi dan mental yang terjalin dari proses itu pun lebih banyak diberikan oleh ibu yang melahirkan anak itu daripada ibu yang lain. Untuk itu banyak terjadi di Amerika, ibu suroget, yakni yang melahirkan itu menuntut ke pengadilan supaya anak yang dilahirkannya itu dikembalikan lagi kepadanya. Dia katakan bahwa dia tidak peduli dengan uang yang dia dapatkan dari proses suroget ini. Kembalikan anak saya. Saya tidak bisa hidup tanpa anak saya. Pada kenyataannya, ini merupakan praktek bypass. Telah dilakukan bypass atas aturan pertumbuhan anak yang bertujuan melindungi kehidupan manusia, yakni meninggalkan suatu cara lalu menggunakan cara lain. Cara-cara ini sama sekali tidak dibenarkan, dan dari sisi kemanusiaan pun proses ini merugikan. Sebagaimana banyak sekali persidangan yang saya perhatikan, alasan yang digunakan untuk membenarkan para ibu suroget adalah bahwa dari sisi psikologi dan dari hubungan darah, ibu yang melahirkanlah yang lebih berhak dan dominan atas anak tersebut karena telah tercipta jalinan kudrati dan alami antara anak yang lahir dengan si ibu dibanding dengan ibu yang menyumbangkan sel telur. Proses ini sama sekali tidak diizinkan. Huzur, ini pertanyaan terakhir. Saya persilahkan Bapak Akhtar Ali Quraisy untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Anda mengatur sehingga sampai pukul 6.30 semua pertanyaan selesai? Apakah ada pertanyaan yang di-cancel? Ada beberapa pertanyaan para Ahmadi yang di-cancel, Huzur. Oh begitu. Dengan mereka silakan saja. Namun Anda jangan merampas hak para tamu ya. Huzur, pertanyaannya adalah, malam di mana Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, apakah beliau melakukannya secara jasmani atau ruhani? Bagaimana logikanya? Yakni, beliau juga kembali ke rumah, slot pintu rumah pun masih bergerak, dan ranjang beliau pun masih terasa hangat. Mohon Huzur berkenan menjelaskannya. Apakah Anda akan menyimak jawaban saya dulu, lalu menjelaskan, atau ingin menjelaskan sekarang? Saya serahkan kepada Huzur. Tidak, bagaimana menurut Anda? Mohon dijawab dulu. Baik. Pertama-tama, tubuh tidak dapat bergerak ke arah wujud rohani. Karena wujud rohani tidak memiliki area atau daerah. Memahami wujud rohani, khususnya memahami wujud Tuhan, adalah di luar kemampuan manusia. Namun saya bisa jelaskan melalui contoh. Misalnya, radiasi memancar ke berbagai arah, dan dalam ruangan ini pun terdapat radiasi yang berasal dari TV, radio, dan lain-lain, yang banyak jumlahnya. Yang dapat kita ketahui
dengan perantaraan alat-alat. Jika saya katakan pada Anda, tolong Anda bergerak ke arah radiasi radio BBC, apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada arah yang dapat mengantarkan Anda ke sana? Tidak mungkin, karena di tempat Anda duduk pun ada radiasi. Pertanyaannya adalah, jika peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah itu terjadi secara jasmani dan bergerak ke arah Tuhan, apakah di tempat Rasulullah sendiri tidak ada Tuhan? Pertanyaan berikutnya, kenapa Quran menjelaskan Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Arti dari kata asra bihi adalah Allah membawa serta. Dengan begitu, berarti Allah ada di sana. Lantas apa perlunya mengajak Rasulullah pergi ke tempat lain untuk memperlihatkan wujudnya sendiri? Apakah Tuhan tidak senantiasa bersemayam dalam kalbu suci Rasulullah? Untuk itu, para maulwi yang beranggapan terjadi secara jasmani merupakan akibat dari sempitnya pemikiran dan kegandrungan mereka pada hal-hal yang bersifat menghibur. Mereka menganggapnya suatu mukjizat yang mana seolah-olah di dunia ini tidak pernah ada yang melakukan sebelumnya. Karena mereka beranggapan jika terjadi secara jasmani akan membuat sesuatu lebih hebat. Padahal jika diartikan secara jasmani, justru malah merupakan cemoohan pada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah. Lalu, menurut mereka, Tuhan berada di bagian luar semesta alam ini, dan katanya, di antara Allah dan Rasul, dibatasi dengan pohon lotus atau teratai. Apakah akal kita dapat mencernanya? Mereka beranggapan bahwa Tuhan menanam pohon tersebut sebagai pembatas. Dan katanya, Rasulullah tidak dapat melampaui batas pohon tersebut. Kalau begitu berarti pohon tersebutlah yang seolah-olah paling dekat dengan Allah Ta'ala, bukan Rasulullah. Sungguh aneh. Sekarang, berapa jarak perjalanan tersebut? Menurut ilmuwan, jarak untuk sampai ke sana adalah 15 miliar sampai 20 miliar tahun cahaya. Saya sudah hitung dengan bantuan Al-Quran, yakni 18 miliar tahun. Sedangkan umur dunia ini adalah 18,25 miliar tahun. Jika 18 miliar tahun sudah dilalui, berarti umur dunia ini tersisa tinggal 2, miliar tahun lagi. Para maulwi beranggapan bahwa Rasulullah telah melakukan safar secara jasmani yang kecepatannya miliaran kali lipat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Padahal hukum Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melampaui kecepatan cahaya. Dikisahkan lagi bahwa Rasulullah kembali lagi ke rumah, bahkan katanya di jalan pun Rasulullah mengimami salat, dan begitu cepatnya salat beliau, sehingga beliau sudah kembali, padahal slot pintu rumah beliau masih bergerak. Ini semata-mata hanya ketidaktahuan para maulwi yang darinya memberitahukan bahwa Tuhan pun tidak tahu. Na'udzubillah min zalik. Dan mereka melontarkan tuduhan ketiadaan ilmu itu atas Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri telah menerangkan tanda-tanda yang jelas yang dengannya orang yang bertakwa dapat mengambil kesimpulan bahwa perjalanan Mi'raj tersebut tidak ada kaitannya dengan perjalanan jasmani. Mengenai peristiwa Rasulullah melihat Allah Ta'ala, difirmankan bahwa ma kadzabal fuadu ma ra'a. Artinya, hati beliau tidak berdusta atas apa yang beliau lihat. Sekarang, yang melihat itu mata atau hati? Yang dilihat oleh hati adalah penampakan rohani. Pendiri Jemaat Ahmadiyah mentakbirkan ini, yakni arasy Tuhan tercipta dari manifestasi sifatnya. Bukanlah tubuh Tuhan yang diangkat oleh wujud lain. Dan penzahiran terbanyak dari sifat tersebut terdapat dalam kalbu suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, maksudnya adalah arasy Tuhan adalah perwujudan kalbu Rasulullah,
Dan hal itu tidak memerlukan adanya suatu gerakan jasmani, karena Tuhan telah zahir dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuhan menganugerahkan sifat-sifat tersebut kepada Rasulullah, dan hal tersebut tidak pernah dianugerahkan kepada seorang nabi lain pun sebelumnya. Dan dari itu nampak juga bagaimana martabat umat Rasulullah. Di dalam peristiwa Mi'raj ini dijelaskan juga mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Para maulwi yang bersikeras beranggapan pada perjalanan jasmani, mereka tidak merenungkan bahwa dari riwayat yang beragam dapat diketahui bahwa ketika melakukan perjalanan Mi'raj tersebut, beliau dihadapkan pada seorang nenek tua. Yang membawa 3 buah mangkuk. Mangkuk pertama berisi susu, yang kedua berisi minuman keras, dan yang ketiga berisi air. Ketika nenek tua tadi mempersembahkan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima mangkok yang berisi susu dan menolak minuman keras dan air. Hadrat Jibril alaihi salam mentakbirkan bahwa nenek tua itu adalah dunia. Coba sekarang Anda perhatikan, apakah jika ini difahami secara zahir peristiwa ini, apakah akal kita dapat menerimanya? Seluruh dunia menjadi nenek tua dan terbang ke atas, duduk di jalan, menghilang dari dunia. Tidak ada yang dapat menerima pendapat seperti itu kecuali para maulwi. Inilah kenyataan. Coba Anda perhatikan, begitu luar biasanya bahasan yang terkandung dalam peristiwa ini, namun jika difahami menurut sudut pandang mereka, ini nampak menjadi sangat aneh. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, kami telah menganugerahkan kepada engkau sebuah syariat yang pada zatnya sempurna dan cukup untuk perkembangan kehidupan manusia. Memang air diperlukan untuk kehidupan, tapi tidak bisa sendiri. Minuman keras memang memberikan kekuatan, namun dengan cara merusak tubuh. Hanya susulah yang mampu memenuhi segala kebutuhan itu. Kita melihat anak yang baru terlahir dari perut ibu, hanya dengan asupan susu saja, bagaimana anak menjadi sehat, berisi, tulangnya baik, matanya, otaknya, jantungnya, dan segala kemampuan lainnya. Walhasil, tidak ada bagian tubuh yang tidak dapat tercukupi dengan asupan susu. Inilah pesannya. Begitu luar biasanya kandungan topik yang diambil dari peristiwa ini, namun hal tersebut malah dijadikan hiburan oleh para maulwi. Berkenaan dengan pohon lotus atau teratai, karena saya singgung tadi, saya akan sampaikan mafhumnya. Pohon tersebut biasa zaman dulu digunakan sebagai garis batas, bahkan sampai saat ini masih digunakan. Menjadi suatu tradisi di Arab, bahkan di Pakistan dan India, yakni untuk menjaga dari gangguan orang lain, biasanya dipasang potongan ranting pohon tersebut pada bagian ujung sawah. Karena berduri dan rindang, untuk itu sulit untuk dilalui. Pohon tersebut sebagai tanda garis batas yang menyatakan bahwa sampai batas ini berakhir batas makhluk, lalu bermulalah sifat tanzihi Allah Ta'ala yang mana wujud lain tidak bisa memasukinya. Dan engkau, yakni Rasulullah, telah sampai pada batas makhluk. Selanjutnya, makhluk tidak diberikan kemampuan untuk melewatinya. Betapa dalamnya topik yang dijelaskan di sini, namun malah dijadikan permainan oleh para maulwi. Berkenaan dengan salatnya segenap para nabi di belakang Rasulullah, yakni akan tiba masanya di mana seluruh umat para nabi lainnya pada akhirnya akan masuk ke dalam Islam. Jika tidak semuanya, seolah-olah para nabi kalian telah menerima kepemimpinan Rasulullah, dan dengan karunia Allah Ta'ala, ini tengah berlangsung. Dan nubuatan yang akan tergenapi ini dijelaskan juga dalam Quran. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk mengunggulkan agamanya di atas agama-agama para nabi lainnya. Inilah maksud para nabi salat di belakang Rasulullah, yakni seluruh kaum pada akhirnya akan masuk ke dalam Islam dan ini akan tergenapi. Inilah penjelasan yang sampai kepada kami dari pendiri Jemaat Ahmadiyah yang telah kami imani sebagai buah petunjuk dari Allah Ta'ala.
Silahkan. Anda ingin menanyakan satu hal lagi kan? Apakah sudah terjawab? Sudah, Huzur. Huzur, ada satu lagi saudara kita yang akan mengajukan pertanyaan. Nama beliau Bashir Ahmad Sahib dari Honsolo. Assalamualaikum, Huzur. Setelah beliau, silahkan Anda nanti yang menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa hakikat mimpi menurut Al-Quran? Hakikat mimpi menurut Al-Quran adalah, pertama, mimpi bisa timbul dari fikiran, dan kedua, mimpi juga bisa merupakan pesan dari Allah Ta'ala. Hasrat jiwa manusia dan keinginan pun bisa berubah corak menjadi mimpi. Dan inilah corak yang sering terjadi. Namun, kekuatan mental yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menampilkan khayalan-khayalan ketika tidur dan menciptakan dunia mimpi, kekuatan itu jugalah yang digunakan oleh wahyu Allah Ta'ala. Dan pada jenis yang kedua ini, apapun pemandangan yang tergambar, semuanya terkontrol. Tidak sembarangan seperti yang ditimbulkan secara tiba-tiba oleh psikologis manusia secara berlebihan. Di dalam kedua jenis mimpi tersebut, terdapat perbedaan yang jelas. Begitu jelasnya, yakni pada jenis mimpi yang pertama, tidak jelas tujuan dan alurnya. Dan seringnya muncul disebabkan ketika perut sedang bermasalah. Dan biasanya diketahui bahwa ternyata pencernaannya sedang buruk. Dan juga merasa takut dengan mimpi tersebut. Tubuh terasa lemah, sulit digerakkan, timbul rasa takut. Namun ketika datang ru'ya dari Allah Ta'ala, tidak hanya mimpi tersebut memberikan ketentraman yang luar biasa, bahkan membawa serta tanda-tanda yang dengan tergenapinya dapat terbukti pada orang lain bahwa itu adalah ru'ya yang benar. Ru'ya yang membawa tanda-tanda kebenaran berasal dari Allah Ta'ala. Al-Quran menceritakan bahwa penguasa pada masa Nabi Yusuf adalah seorang raja, namun bukan termasuk ke dalam Fir'aun. Allah Ta'ala memberikan contoh ru'ya yang dilihat oleh raja tersebut. Segenap ulama beranggapan bahwa mimpi yang dilihatnya itu merupakan gambaran fikirannya saja. Namun Nabi Yusuf faham bahwa mimpinya itu merupakan pesan jelas dari Allah Ta'ala. Sang raja pun tidak menyangka sedikit pun bahwa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu adalah takbirnya. Dan takbirnya itu tergenapi 14 tahun kemudian. Yakni 7 tahun baik dan 7 tahun buruk. Dan memang tergenapi dengan hebatnya, sehingga sejarah Mesir menjadi saksinya. Itulah yang disebut ru'ya Allah. Oke? Terima kasih. Ada saudara kita lagi, Huzur, yang ingin menyampaikan pertanyaan. Beliau namanya Arsyad Mahmud Sahib, Forest Gate, dari East London. Yang mulia Hadrat Tahir Ahmad Sahib, hadirin hadirat yang terhormat, Assalamualaikum. Sudah 1,5 tahun saya tanyakan kepada kawan saya pertanyaan ini, namun beliau katakan bahwa pertanyaan Anda tidaklah mudah. Saya berharap mungkin Anda bisa memberikan kebijakan dalam hal ini. Lupakan baik atau buruk, meskipun pertanyaannya buruk, saya akan berusaha untuk memberikan jawaban yang baik. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih pada orang yang telah membawa saya ke acara yang baik ini. Beliau tahu bahwa anak saya lumpuh. Meskipun demikian, saya tinggalkan anak itu selama 3 jam untuk datang kemari. Terima kasih, jazakallah. Pertanyaan saya adalah, saya melihat satu acara TV yang tayangannya
menjanjikan bahwa kita bisa melahirkan anak dengan jenis kelamin sesuai dengan keinginan kita. Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Apakah melahirkan anak diperbolehkan? Bolehkah kita mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atau tabib yang menjamin bahwa dengan memakannya akan lahir anak laki-laki? Sejak ratusan tahun lalu, sering diterbitkan dalam berbagai surat kabar yang menyatakan bahwa obat yang diberikan oleh tabib ini sangat mujarab, dan dengannya seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki. Dan sampai saat ini tidak ada maulwi yang menentang pendapat tersebut. Jika memang pernikahan dibolehkan, dan dibolehkan juga untuk berkeinginan punya anak laki-laki, lalu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum Tuhan, dengan pemahaman yang baik, jika Anda memanfaatkan itu, sama sekali tidak berdosa. Namun, jika Tuhan tidak berkehendak, seberapapun besarnya upaya para ilmuwan, tidak akan pernah berhasil. Untuk itu, yang mengatakan dengan yakin dan menjamin bahwa akan lahir bayi dengan jenis kelamin sesuai keinginan kita, itu merupakan ilusi belaka. Saya sering menggunakan homopati dan wanita Ahmadi dari seluruh dunia menulis surat mengenai pengalaman mereka. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia telah melakukan apa saja yang diperintahkan, bahkan sudah banyak keluar uang, namun upayanya itu tidak berhasil. Untuk itu, anggapan yang mengatakan bahwa kami menggunakan kekuatan tangan Tuhan adalah dusta. Jika kita menggunakan hukum alam dengan baik, yakni aturan yang telah Allah ciptakan, itu diperbolehkan. Namun, keputusan ada di tangan Tuhan. Untuk itu, berdoalah, dan jika Anda ingin menggunakan upaya-upaya itu, silahkan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Karena waktu telah lewat, oke. Bagi yang akan bertanya lagi, silahkan minta izin ke hadirin yang hadir di sini. Saya masih punya 2 janji lagi setelah ini. Silahkan Anda sampaikan pertanyaannya. Namun seperti yang saya katakan tadi, bagi yang akan bertanya lagi, silahkan minta izin ke hadirin yang hadir di sini. Karena terpulang ke mereka jika masih sanggup duduk di sini. Yang mulia, Hadrat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada buku Mahzarnamah, halaman 20, tertulis sebagai berikut. Suatu individu atau firqah tidak dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan individu atau firqah lain dari Islam. Karena ini adalah urusan Allah Ta'ala dengan hambanya, yang mana keputusannya akan diberikan pada hari kiamat, yakni pada hari pembalasan nanti. Menurut saya, poin ini sangat jelas dan dapat diterima akal. Keraguan yang timbul dalam benak saya adalah, dalam hal ini saya berterima kasih pada Tuan Laik. Namun saya berkeyakinan bahwa pada tahun 74, begitu jelasnya poin dari buku Mahzarnamah tadi, lantas dalam hal ini, Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib yang merupakan panutan Jemaat Ahmadiyah, apa perlunya beliau menghadiri National Assembly pada tahun 74? Saya mohon pencerahan, apakah Anda ini Ahmadi atau gair Ahmadi? Bagi saya ini merupakan satu kelemahan beliau. Silakan duduk. Pertama, poin yang Anda anggap berasal dari Mahzarnamah itu memang benar, tapi tidak lengkap. Saya tahu, karena saya sendiri yang menulis buku tersebut. Saya tahu, meskipun ada ulama lain juga yang ditetapkan untuk itu, namun lebih kurang sayalah yang menulis buku tersebut dengan tangan sendiri.
Saya akan sampaikan kepada Anda, saya tahu Anda adalah orang yang berpikir logis dan Anda akan memahami permasalahan. Sebagai perwakilan jemaat, saya mengangkat soal tersebut dan ini merupakan keyakinan jemaat Ahmadiyah, yakni meskipun setiap orang berhak untuk menganggap orang lain salah dan tidak ada yang dapat menghalangi hak tersebut. Namun jika dia memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menyatakan bahwa dirinya salah, itulah yang tidak boleh. Ini yang tidak dapat diterima akal. Misalnya, si A mengatakan anjing kepada si B, namun jika si A memaksakan si B untuk menggonggong, itu yang tidak dibenarkan. Poin inilah yang saya angkat. Jika Anda mengatakan kami non-Muslim, silahkan katakan saja. Namun hak macam apa yang akan membuat kami otomatis menjadi non-Muslim karena ucapan Anda itu? Lalu kami harus mengingkari kalimah tauhid dan tidak boleh menyatakan diri Muslim dan harus hidup seperti layak non-Muslim. Inilah dalil yang saya maksud untuk disampaikan dan saya yakin sebagian ada yang faham, namun ada juga yang masih belum jelas. Namun telah saya jelaskan lagi pada sesi berikutnya dan saya ingat bahwa saya telah membincangkannya juga secara detail dengan Pir Zadah Sahib. Saya bertanya kepada beliau, apakah Anda yakin orang Syiah berhak untuk menganggap orang Sunni di luar Islam? Namun meskipun demikian, tidak pernah orang Syiah memaksa Muslim lain yang bukan Syiah untuk tidak mengucapkan kalimah syahadat. Tidak pernah melarang untuk salat dengan alasan dianggap non-Muslim. Ini adalah rincian dalil. Sekarang, apakah itu merupakan kelemahan? Jika memang kelemahan, maka tidak akan tampil pada National Assembly tersebut. Seorang pejuang yang yakin sepenuhnya bahwa meskipun seluruh dunia menggempurnya dengan pertanyaan dan mengkritiknya, namun dia yakin bahwa mereka tidak akan pernah menggagalkannya. Dialah yang dapat menerima tawaran ini. Dan dalam hal ini, Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib bukanlah memperlihatkan kepengecutan, melainkan keberanian. Beliau mengatakan ketika sidang, silahkan bertanya sesuka kalian. Dan selama 14 hari berturut-turut, beliau terus mempersembahkan diri dengan mengatakan, silahkan mau tanya apa saja, saya siap. Jika memang mereka memutuskan berdasarkan kegagalan dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya berani buktikan bahwa jika memang demikian, tidak mungkin keputusannya seperti yang ada saat ini. Alasannya adalah, jika Anda mendapatkan kesempatan untuk membaca rincian proses sidang, dalam hal ini Maulwi pun menerbitkan versi mereka, dan itu sama sekali dusta. Dokumen yang sebenarnya adalah, dan jika Anda dapat kesempatan untuk membacanya, atau menanyakan pada anggota assembly yang masih hidup, bahwa tidak pernah sekalipun pengacara pemerintah atau para maulwi menyinggung masalah Khatamun Nabiyyin. Sekalipun tidak. Alasannya adalah karena dalam mahzarnamah berkenaan dengan Khatamun Nabiyyin, dengan karunia Allah Ta'ala, saya dengan bantuan Abul Atta Sahib dan ulama lainnya telah melewati suatu pola di mana saya yakin bahwa mereka tidak akan dapat menjawabnya. Pada akhirnya, tidak ada satupun pertanyaan diajukan berkenaan dengan pemahaman Ahmadiyah tentang Khatamun Nabiyyin berdasarkan Quran dan hadis. Namun apa yang mereka simpulkan? Mereka simpulkan bahwa orang Ahmadi mengingkari ayat Khatamun Nabiyyin katanya. Yang ditanyakan lain, kesimpulannya lain. Bagaikan peribahasa yang mengatakan lutut yang terluka namun mata yang terkena imbasnya. Sesuatu yang mustahil. Untuk itu, terbuktilah bahwa pendapat yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Nasir Ahmad adalah kuat, berdasarkan dalil, dan otentik. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, ada seorang saksi yang masih hidup, meskipun sebetulnya masih banyak. Apakah Yusuf Atib masih hidup saat ini? Sudah wafat, Huzur. Sahib Zada Faruk Ali Sahib, kenal? Dan masih banyak lagi yang tahu. Terlepas apakah yakin atau tidak, yakni setelah selesai dialog, banyak sekali anggota Majelis Nasional yang datang menghampiri saya pasca sidang untuk mengucapkan selamat kepada saya, karena banyak yang saya kenal di antara mereka.
Mereka mengatakan, kami yakin sekali bahwa sekarang tidak ada lagi yang tersisa dari para maulwi. Andalah yang menang. Untuk menguatkan keterangan saya ini, jika Anda memerlukan kesaksian yang paling akurat, adalah kesaksian Mufti Mahmud. Beliau mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa tidur beberapa malam. Karena semua yang hadir saat itu membela Jemaat Ahmadiyah. Lalu apa yang terjadi pada akhirnya? Akhirnya, Bhutto Sahib memanggilnya dan mengatakan, awas kalau kamu berani-berani mengambil keputusan untuk memenangkan Ahmadiyah. Jika kamu lakukan itu, maka aku akan buang kamu seperti anjing ke hadapan para maulwi. Dan tanggung jawab kamu sendiri jika ada yang menyerang kamu nanti. Ini juga yang diberitahukan oleh anggota Majelis Nasional kepada saya. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami katakan kemarin berbeda dengan keputusan yang kami ambil. Kami mohon maaf karena kami tidak berdaya untuk melawan pemerintah, khususnya melawan ancaman Bhutto. Inilah kenyataan. Dalam hal ini, tidak ada kaitannya dengan kepengecutan seseorang dan bukan juga kegagalan. Terima kasih. Allah Hafiz. Assalamualaikum.